pagi hari ini kita mau belajar dari rumah ya. Jadi walaupun seperti ini keadaannya, kita harus tetap semangat. Nah, dimanapun kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin. Ibu tanya dulu. Anak-anak kan punya tugas di rumah kan? Ada tugas di rumah dikasih orang tua. Ada Bu. Misalnya apa? Tugas di apa tugasnya di rumah disuruh jaga adik. Itu ada suaranya itu yang ribut. Coba dimatikan dulu. Matikan mikrofonnya. Enggak suara. Enggak suara. Oke, pagi kita mau mempelajari tentang tema 3, tugasku sehari-hari, dan subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Ya, diambil dari pembelajaran 6. Bisa dengar suara Ibu? Coba tes suaranya. Suara kalian juga Ibu dengar jelas. Masih semangat ya. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu tentang menemukan kosakata dari teks bacaannya. Baru nanti kita mengemukakan maknanya dalam bentuk kalimat juga. Nah, kita nanti juga menceritakan pengalaman tentang menyantuni anak yang yatim atau orang yang tidak mampu. Kemudian kita akan belajar menghitung nilai sekelompok pecahan yang nilainya setara, lalu menentukan pecahan uang kembalian ya yang nilainya setara, dan juga memadukan beberapa pecahan uang yang setara nilainya. Dan nanti Ibu akan memberikan langkah-langkah untuk membuat prakarya, membuat bahan dari barang bekas, ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini tugasku dalam kehidupan sosial. Itu tugasku, maksudnya tugas kita sebagai manusia. Manusia itu bisa nggak hidup sendiri? Bisa? Nah, berarti dia membutuhkan orang lain. Sehingga manusia juga disebut makhluk sosial. Karena dia membutuhkan orang lain. Manusia harus saling bahu-membahu. Maksudnya di situ saling membantu. Ya, memberikan bantuan. Nah, di sini ada contoh cerita menyantuni anak yatim. Ya, anak yatim itu kita tahu nanti bagaimana yang disebut anak yatim. Sekarang kita baca dulu ya teks bacaannya. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan Ali berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti jika liburan ke rumah kakek. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Kakek senang menyantuni anak yatim. Kakek memberikan sejumlah uang kepada Ani dan nenek memberikan bingkisan makanan kepada ibu Ani. Nah, di sini berarti menceritakan ada seorang anak yang bernama Ani. Dia itu anak yatim. Anak yatim itu kira-kira bagaimana itu, Nak? Anak yang bagaimana tadi anak yatim? Dari cerita itu. Anak yang
Ayo Tio. Anak yang bagaimana? Tidak mempunyai? Ayo, tidak mempunyai apa? Mana suaranya? Iya, tidak mempunyai ayah. Karena ayahnya sudah apa? Meninggal. Iya, bagus. Nah, di sini juga nanti ada kata-kata yang jarang kita dengar atau sering juga, tapi belum tahu kita persisnya artinya apa ya. Seperti ada kata akrab, ada kata menyantuni. Menyantuni apa itu ya? Kemudian ada lagi kata berkunjung. Apa itu arti berkunjung? Nah, untuk mengetahui itu, kita perhatikan pada halaman berikut ini ya. Sama-sama kita baca yuk, nak. Anak yatim apa itu? 1, 2, 3 ya. Anak yang tidak berbapak lagi atau karena meninggal. Oke. Oke, Siti Yosepin, dekatkan dulu nak. Kalau berkunjung, apa artinya berkunjung? Pergi datang untuk menengok. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita mau membuat kalimatnya. Kata menyantuni. Menyantuni tadi mengasih, memberi. Jadi, kita buat kalimatnya. Contohnya di sini. Kakek senang menyantuni anaknya. Oke, berkunjung. Apa contohnya di situ, Amel? Berkunjung, Amel. Setiap berkunjung ke rumah kakek. Oke, bagus. Nah, itu contohnya ya, nak. Nanti kamu belajar membuat kalimat dari kata-kata yang sudah ditentukan di LKPD-nya. Lihat di sini. Nah, ada di sini kesetaraan pecahan nilai uang. Pernah kamu membeli barang? Pernah, Bu. Pernah menerima uang kembalian? Pernah. Iya, misalnya kita jajan 2.000. Kita bayar pakai uang 5.000. Berarti sisa uangnya berapa? 3.000. Iya, benar. Nah, kalau uang 3.000 itu bisa diberikan dengan uang lembaran berapa saja? Ada uang lembaran 2.000-nya. Iya, 2.000-nya 1. Berarti uang 1.000-nya berapa? 1. Iya, bagus. Nah, di sini lihat gambarnya, nah. Siti mendapat uang dari neneknya setelah pulang dari rumah si Ani. Neneknya memberi uang 5.000. Nah, dari tabel ini ada gambar barang dengan harga si Siti membeli buku, ya. Membeli buku seharga 2.000. Maka uang 5.000 tadi uang Siti dikurang 2.000, sisanya 3.000.
Kalau uang si Ali 5.000 juga. Dia membeli, kira-kira beli apa itu? 2.500. Bisa beli buku sama penghapus ya. Iya. Jadi kalau 5.000 dikurang 2.500 berapa, Nak? 5.000 dikurang 2.500. 2.500. Ayo, siapa yang bukuan rumahnya? 2.000 gopek, boleh lah. 2.500. Nah, sekarang kita mau lihat si Cici tadi dulu ya, yang 3.000 itu. Kalau kita kembalikan uang Cicinya 3.000, kira-kira uangnya bentuknya berapaan saja itu? Nah, coba kita perhatikan di sini ada gambar uang 5.000. Kelihatan? Oke. Ada uang 5.000 dikurang 2.000. Hasilnya 3.000. Satu. Iya, berarti uang lembaran 2.000-nya berapa ini? 1. Ini uang lembaran 2.000-nya berapa? 1. Ditambah uang 1.000-annya berapa? 1. Iya, 2.000 tambah 1.000 berapa? 3.000. Nah, bisa juga kita kasih, misalnya kemungkinannya ya, kemungkinan pecahan uang kembaliannya itu bisa ada 1 lembar uang 2.000-an dan 1 lembar uang 1.000. Inilah dia tadi ya. Nah, boleh juga 3 lembar uang 1.000-an. Sama nggak kira-kira itu? Sama? Sama, 3.000 juga. Kalau ibu kasih kembaliannya juga 3 keping uang. Ada uang logam 1.000 itu. 3. Nilainya berapa itu? Nilainya berapa kalau 3 uang logam 1.000-an? Berapa itu semua? 3.000. Oke. Jadi kalau ada 1 lembar uang 2.000-an dan 2 keping 500-an, itu juga sama 3.000. Seperti pada gambar ini ya. Nah, ini dia tadi. Ada uang 2.000-an 1, uang gopeknya 2, uang 500-nya. Atau ada 2 lembar uang 1.000-an kertas dengan 2 uang logam 500-an. Ada juga uang 1.000-an. Di sini 1 lembar, uang logam 500-annya 4. Jadi ini juga sama, 1.000, 2.000, 3.000. Oke, maaf ya. Dan bisa juga kita tukar yang 3.000 itu 6 keping uang 500-an. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lihat di gambar berikutnya. Sekarang kita mau belajar membuat prakarya dari barang bekas. Ada nggak di rumah kita barang-barang yang sudah bekas, tidak terpakai? Ada? Ada. Misalnya ada kain-kain yang sudah tidak terpakai, dipakai jadi kenlap kan? Ada misalnya botol-botol minuman yang sudah tidak terpakai. Nah, kemudian ada juga kertas atau kardus, banyak itu ya. Nah, itu barang-barang itu bisa kita daur ulang. Daur ulang artinya atau maksudnya itu diolah kembali dari barang bekas tadi menjadi barang baru yang bisa dipergunakan lagi.
walaupun tadi tidak terpakai, bisa dipergunakan lagi ya. Nah, jadi itu mempunyai nilai dan kerajinan tangan yang mempunyai nilai yang bisa dijual maksudnya ya. Nah, barang-barang bekas itu contohnya ada kain perca, itu tadi ya, kain potongan-potongan maksudnya. Ada kertas, ada kardus, ada botol bekas, dan sebagainya. Banyak lagi ya. Nah, sekarang kita mau pakai barang bekas dari botol bekas. Nah, di sini si Siti dengan kakeknya tadi sudah berkunjung ke tempat si Ani. Mereka juga setelah itu pulang mendapat uang dari kakeknya, sudah dibelanjakan. Sekarang udah mau membuat prakarya mereka ya bersama kakek. Nah, membuat apa dari kita membuat prakarya dari barang bekas? Nah, siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini sudah disediakan, ya. Nanti di bukumu juga ada langkah-langkahnya. Di LKPD-nya juga ada. Nah, kita mau membuat nanti seperti ini, kita ya. Ini barang yang sudah jadi. Ini kreasi yang baru. Kalau yang di bukumu atau yang di gambar ini ada gambar bunga dibuat hiasannya. Ini pakai apa tadi alatnya? Yang pertama dan bahannya itu terutama harus ada botolnya dulu lah. Lalu botol itu dibersihkan seperti langkah pertama ini dan dipotong. Nah, dipotong 3/4-nya, jangan sampai setengah, 3/4. Kira-kira berapa lah bisa masuk pensil itu? Nah, misalnya jangan sampai terlalu 6 kali. Nah, ini contohnya ya. Jadi bisa kita pakai. Nah, oke. Jadi bahannya tadi dari botol bekas yang utama. Lalu siapkan kertas origami dan kertas yang warna-warnanya ya untuk hiasannya nanti ya. Boleh gambar segitiga, boleh bentuk kapita ini bulat-bulat. Aku pasti Dan itu juga seperti ini. Aku pasti ini Ada ya. Dikreasikannya. Bagaimana caranya supaya lebih menarik, lebih indah, lebih cantik. Nah, ini juga ada juga dibuat berwarna-warni ya. Nah, langkah-langkahnya bisa kamu lihat di LKPD nanti, seperti contoh juga di gambar ini. Nah, pertama harus kamu potong dulu, lalu nanti ukur dia, tutup badannya ini, pakai lem kertas, ya, ditutup dengan kertas origami yang berwarna apa saja kamu suka. Nah, boleh ditambahi juga dengan hiasan. Hiasan contoh yang di sini ada bunga mawar, ya. Nah, atau bentuk yang lain juga boleh, bulat-bulat. Nah, jadi ditempelkan sebagai hiasan luarnya, ya, supaya terlihat lebih menarik. Nah, sama kan? Lalu dipoto ya nak, dipoto kirimkan ke grup WA kita. Nanti Ibu nilai. Aku buat sama Laya, aku buat apa lagi? Kira-kira kita nggak dikerjakan? Ibu tanya dulu, bisa dikerjakan? Aku buat bunga. Bisa? Bisa. Iya, mantap, bagus. Berarti mudah ya, berarti mudah mengerjakan. Bisa, oke. Ya. Nah, kesimpulannya. Yang pertama tadi membuat apa, nak? Membuat kalimat. Iya, yang kedua pelajarannya mengenai apa, nak? Pelajaran Membuat kalimat. memadukan uang pecahan yang nilainya uang kembalian tadi. Siapa yang jualan di rumahnya? Iya. Jadi kalian sudah harus tahu membuat kembaliannya itu.
Jangan salah, nanti rugi. Nah, itu gunanya kita pelajari supaya berguna bagi kehidupan kita ya. Itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kita juga membeli barang. Jangan kita jadi rugi. Nanti bayar dengan uang lebih. Tidak kamu minta uang lebihnya. Nah, sayang kan? Ya. Nah, jadi seperti itu pelajarannya. Dan yang terakhir, bagaimana kita melakukan ya, jadi menjadi barang yang dipakai. Oke, ini pelajaran kita. Coba caranya. Kelompok Gabriel, mana tangannya? Yes, coba bilang yes. Sama-sama. Ayo, kelompok Gabriel. Yes, bilang itu. Ayo, yang kelompok Gabriel, sebutkan. Yes, nah, Yolanda. 1, 2, 3, ayo. Yes. Oke, cepat. Untuk kelompok Amel, si Tio, si Adelia, ayo sama-sama. Yes, itu. Yes, iya. Ya. Itu pelajaran kita sampai situ. Nanti kita lanjutkan besok. Semoga anak didik kami mengerti. Dan ingat ya. Ingat. Harus rajin apa? Rajin? Si Margo na kain. Terus, rajin apa? Harus Memakai masker. cuci tangan dan memakai Masker. bagus. Nah, sama-sama jaga kesehatan dan semoga kita tetap sehat. Sampai jumpa. Terima kasih ya.